Pemirsa selamat sore dan menyaksikan Evening Up bersama saya Safrina Nasution dan nanti akan ada rekan saya Shania Alatas. Selama 1 jam ke depan kami berdua akan menemani Anda untuk menyaksikan rangkuman informasi ekonomi dan bisnis sepanjang hari. Mari kita mulai Evening Up, berikut berita utama pilihan redaksi. Pemirsa, kita akan awali Evening Up dari Bursa Asia. Bursa saham dibuka menguat pada Selasa pagi mengikuti kenaikan 3 indeks utama Wall Street di sesi sebelumnya. Meskipun ketegangan perdagangan global, pemirsa, bursa saham utama di wilayah Eropa dibuka pada hari ini dengan pergerakan yang negatif. Para investor dan pelaku pasar secara aktif memantau perkembangan awal di bursa saham untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen pasar dan arah pergerakan harga saham. Kita beralih ke negeri Paman Sam, sementara itu indeks future Amerika Serikat dipantau kompak melemah pada pembukaan perdagangan. Saham-saham lalu IHSG juga kembali terkoreksi di penutupan perdagangan hari ini. IHSG ditutup melemah di level 7.044,82 atau turun 0,29%. Ya pemirsa, kini kita akan simak informasi terpopuler di CNBC Indonesia bersama rekan saya Shania Alatas. Silakan Shania. Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama. Waduk Haweswater di Inggris nyaris kering akibat musim semi tersuram dalam dekade terakhir. Kekeringan parah ini memicu krisis air di barat laut Inggris. Pada Senin 2, kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan proses peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek baterai terintegrasi hulu hilir oleh investor asal China, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Limited, akan berlangsung pada Juni 2025. Serangan udara kembali dilancarkan militer Nigeria, namun operasi itu menimbulkan kontroversi. Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang terakhir di cnbcindonesia.com, di mana kemunculan oarfish sering dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Tak heran ikan tersebut juga diistilahkan sebagai doomsday fish atau ikan kiamat. Demikian kembali ke Anda, Safrina Nasution. Ya, kinerja sektor pelayaran nasional menunjukkan tren yang menggembirakan. Bagaimana datanya, simak usai jeda dalam segmen khusus Focus on Infra. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Focus on Infra bersama saya Safrina Nasution. Kinerja sektor pelayaran nasional menunjukkan tren yang menggembirakan di kuartal pertama tahun 2025. Berdasarkan data dari DPP Insa, margin kotor dari divisi kapal meningkat tajam menjadi 41,2%, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 28,1%. Kenaikan ini terus. Pemirsa, seperti apa kinerja emiten pelayaran di tengah panasnya tensi global? Berikut laporan jurnalis CNBC Indonesia Andi Shalini bersama narasumber pilihan. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Fokus on Infra akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali di Fokus on Infra, kita ke informasi selanjutnya. Di tengah dominasi laki-laki dalam industri maritim, PT Pertamina International Shipping menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan perubahan besar. Peran perempuan di industri maritim menjadi perhatian serius bagi Pertamina International Shipping. Dalam jangka panjang, BIS menetapkan target untuk meningkatkan partisipasi perempuan di posisi kepemimpinan hingga 30% pada tahun 2034. Ya, di tengah dominasi laki-laki dalam industri maritim, PT Pertamina International Shipping menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan perubahan besar. Peran perempuan di industri maritim menjadi perhatian serius bagi Pertamina International Shipping. Dan dalam jangka panjang, BIS menetapkan target untuk meningkatkan partisipasi perempuan di posisi kepemimpinan hingga 30% pada tahun 2034. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berpihak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. AHY menyebut bahwa pemirsa, Evening Up akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan segmen khusus Osaka Update bersama saya, Shania Alatas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjajaki peluang investasi asing dari Jepang, khususnya dari perusahaan skala menengah.
Selain itu, kunjungan ke Osaka juga dilakukan untuk memperkuat kerjasama bilateral sekaligus menarik investor dalam perhelatan World Expo 2025 Osaka. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadiri bisnis forum di Pavilion Indonesia dalam gelaran World Expo 2025 Osaka. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menarik minat investor global, khususnya dari Jepang terhadap potensi ekonomi di Jawa Timur. Buka peluang baru, industri halal dapat atensi dunia. Dari panggung International World Expo 2025 Osaka, Jepang, Indonesia tampil lewat komitmennya dalam mengembangkan industri halal, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Evening Up hari ini. Saya Shania Latas pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.